Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang hubungan serikat karyawan. Perkenalkan, saya Mukminatus Soliha dengan NIM 190301179. Kemudian rekan saya yang pertama, Muhammad Arif Darmawan dengan NIM 190301185. Dan rekan saya yang kedua, Sherly Ayustina Hamdaninsyah dengan NIM 190301188. Pokok pembahasan presentasi kami kali ini diantaranya adalah yang pertama, pengertian serikat pekerja, yang kedua, asas, sifat, dan tujuan serikat pekerja, yang ketiga, fungsi serikat pekerja, yang keempat, pembentukan serikat kerja, yang kelima, dasar pembentukan serikat pekerja, yang ketujuh, langkah-langkah membuat serikat pekerja, yang keenam, hak-hak anggota, dan yang terakhir, kewajiban anggota. Pengertian serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh ialah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Sedangkan pengertian serikat pekerja atau buruh berdasarkan Undang-Undang Serikat Pekerja Nomor 21 Tahun 2000 adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Asas, sifat, dan tujuan serikat pekerja. Asas menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja diantaranya adalah yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sifat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja adalah serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuan serikat pekerja. Tujuan menurut Pasal 4 UU 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Serikat pekerja itu serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja, atau serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau serikat dan keluarganya. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai fungsi yang pertama, sebagai hak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi serikat pekerja. Untuk mencapai tujuan di atas, serikat pekerja mempunyai fungsi yaitu yang pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat,
sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Pembentukan serikat kerja. Para pekerja bebas membentuk serikat pekerja karena berserikat merupakan hak pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang tertuang dalam pasal 5, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. Serikat pekerja yang telah terbentuk harus mencatatkan ke lembaga yang terkait. Kemudian lembaga yang terkait tersebut memberikan nomor bukti pencatatan. Dasar pembentukan serikat pekerja. Serikat pekerja atau buruh itu sendiri dibentuk berdasarkan yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang kedua, Piagam PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia pasal 20 ayat 1 dan pasal 23 ayat 4. Yang ketiga, UU nomor 18 tahun 1956 tentang ratifikasi konvensi ILO nomor 98 mengenai hak berorganisasi dan berunding bersama. Yang keempat, Kepres nomor 23 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi. Yang kelima, Kemenaker nomor 201 garing MEN garing 1999 tentang pendaftaran serikat pekerja. Yang keenam, Kemenaker nomor 16 garing MEN garing 2000 tentang tata cara pendaftaran serikat pekerja. Yang ketujuh, UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau SP. Yang kedelapan, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kesembilan, UU nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Dan yang terakhir, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga serikat pekerja yang bersangkutan. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat serikat pekerja. Yang pertama, yaitu baca dan pelajarilah UU nomor 21 tahun 2000 dan UU nomor 13 tahun 2003 pasal 104 sebelum Anda mendirikan serikat pekerja. Jadi, usahakanlah memahami hal-hal penting tentang serikat pekerja. Dengan membaca undang-undang tersebut, maka Anda akan memiliki pemahaman tentang serikat pekerja, tujuannya dan keuntungannya dengan hadirnya serikat pekerja di perusahaan. Yang kedua, yaitu tidak perlu takut mendirikan serikat pekerja. Kebanyakan orang takut membentuk serikat pekerja, apalagi menjadi pengurusnya. Takut kalau perusahaan akan memecat atau menekan pekerja buruh. Itu tidak sepatutnya terjadi. Undang-undang melindungi pekerja dari ancaman-ancaman pimpinan perusahaan. Dalam pasal 28 UU nomor 21 tahun 2000 yang berbunyi, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi, Anda tidak perlu takut. Perusahaan Anda akan didenda cukup besar jika Anda sampai dipecat karena Anda menjadi anggota atau menjadi pengurus serikat pekerja. Yang ketiga, yaitu dibutuhkan sekurang-kurangnya 10 orang untuk membentuk serikat pekerja. Jadi di sini Anda tidak perlu menunggu banyak anggota untuk membentuk serikat pekerja. Hanya 10 orang saja sudah cukup. Undanglah 10 orang tersebut untuk rapat dan ambillah kesepakatan untuk membentuk serikat pekerja dan tentukan pengurusnya. Dan jangan lupa juga catatlah nama-nama yang hadir dalam rapat pendirian serikat pekerja tersebut. Keputusan yang diambil dan pengurusnya dalam notulen rapat. Ini Anda perlukan jika mau mendaftarkan serikat pekerja ke instansi yang terkait. Yang keempat,
yaitu daftarkanlah serikat pekerja Anda ke instansi terkait untuk mendapatkan bukti nomor pencatatan. Serikat pekerja baru resmi kalau sudah mendapat nomor bukti pencatatan dari instansi terkait atau dinas tenaga kerja dari pemerintah kabupaten atau wali kota madya di mana perusahaan berdomisili. Jadi instansi pemerintah ini akan memberikan nomor bukti pencatatan kepada serikat pekerja Anda paling lambat 20 hari setelah Anda memberitahukannya kepada instansi tersebut, kecuali ada masalah hukum dengan pengurus serikat pekerja Anda. Misalnya, pengurus dilarang membentuk serikat pekerja karena ada kasus yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Yang kelima, yaitu informasikanlah kehadiran serikat pekerja ke manajemen perusahaan Anda. Jadi, Anda perlu memberitahukan kepada manajemen perusahaan bahwa karyawan itu sudah membuat atau membentuk serikat pekerja. Berikanlah juga satu salinan anggaran dana dan anggaran rumah tangga, serta juga nomor bukti pencatatan serikat pekerja sebagai informasi untuk manajemen perusahaan tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa kita tidak berbohong bila telah mendirikan serikat pekerja. Selanjutnya yaitu komunikasikanlah kehadiran serikat pekerja kepada karyawan. Mungkin ini sangat penting ya, tentang informasi tentang kehadiran dan tujuan serta keuntungan dari serikat pekerja di perusahaan tersebut. Informasikanlah bahwa serikat pekerja adalah mitra manajemen untuk mengelola perusahaan dan ajaklah karyawan untuk ikut menjadi anggota dari serikat pekerja tersebut. Yang terakhir yaitu catatlah daftar anggota serikat pekerja dalam buku anggota. Sesuai undang-undang, hanya anggota yang tercatat di buku anggota yang resmi jadi anggota serikat pekerja. Jadi usahakanlah agar karyawan mengisi formulir pendaftaran anggota, lalu tulislah nama-nama anggota yang telah mendaftar tersebut di buku anggota agar karyawan tersebut resmi menjadi anggota dari serikat pekerja. Selanjutnya yaitu adalah hak-hak anggota serikat pekerja. Menurut pasal 25 UU 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak 1. Membuat perjanjian kerjasama dengan pengusaha. Yang kedua yaitu mewakili pekerja atau buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial. Selain itu juga ada hak yang lain seperti mewakili pekerja dalam lembaga ketenaga kerjaan, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja, dan melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenaga kerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pelaksanaan hak tersebut sebagaimana dimaksud pada di atas yang sudah saya jelaskan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus dilakukan sesuai perundang-undangan yang telah berlaku. Jangan sampai melenceng dari undang-undang yang telah berlaku. Selanjutnya yaitu kewajiban anggota. Menurut pasal 27 UU 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban untuk melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Yang kedua yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Ada satu lagi yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.